زينة
sahibul majlis Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Abbas, juga Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Abbas yang sudah menjadi perintis daripada majelis dari Mustafa ini. Semoga ampuni rahmati, angkat derajatnya, wassalam kuburnya, terima semua amal-amal ibadahnya, diberikan makhluk jauh dari jannah. Begitu pula guru-guru kita, sama-sama kita, kerabat kita yang telah bermanfaat Allah. Sekalian semoga Allah ampuni rahmati dan Allah menghormati derajatnya di jannah. Hadirin marilah pada malam barakah ini sebagaimana biasa kita mengaji menuntut ilmu melalui renungan kitab fikih Al-Mukhtasar Al-Kabir Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karena Al-Imam Al-Allama Al-Fahama Al-Syekh Al-Arif bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mufti Al-Hadrami Al-Karimi, dan juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allama Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Al-Amin Bakhshin Al-Jawhani Al-Hadrami Al-Syafi'i dan juga syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dengan diberi nama Bushra Karim di Syarh Al-Sa'id Al-Alim. Nah, hadirin kita buka pasal 7. Pasal 7 tentang yusan istiwa fi kulli halin. Pasal tentang fadilah dari amalan-amalan fitrah untuk kesucian jiwa kita, zahir kita, dan juga batin kita. Kita buka pasal 7 yusan istiwa fi kulli halin. Untuk kita boleh dibuka ya Pak. Kita baca sedikit bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Yusannu siwahu fi kulli halin wa yata'akkadu lil wudu'i was salati fi kulli ihramin wa iradati qira'atil Qur'ani wal hadithi والذكر واستغفار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم ولكل حال يتغير فيه الفم ويقرأ للصائم بعد الزوال ويحصل وصل إلى أسبوعه والأراق أولى النحل ويستحق أن يستاق بيابس جدي بالماء وأن يستاق عرضا إلا في اللسان وأن يدهن لبا ويرتحل ثلاثا ويقص الشارب ويقلم الظفر وينزف الإبط ويزيل شعر العانة ويسرح اللحية ويخلف الشيب بحمرة أو صفرة والمزوجة يديها ورجليها بالحناء ويقرأ القزح ونفث الشيب ونفث اللحية والمشي في نعل واحد والامتحان قائما. والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, hadirin kita simak sama-sama datang di qiraat kita. Mudah-mudahan qiraat kita berkaji dengan Nabi besar Muhammad SAW yang disebut malaika al-muqarrabun dan ulama muslimun. Sampai kita kepada pasal yang ketujuh dari amalan-amalan al-fitrah yang mendatangkan kesucian yang kita semuanya. Di pasal di amal fitrah, amal-amal yang bisa mensucikan tubuh kita, batin kita, zahir kita. Pasal 7 ini tentang kesucian
yusannu siwak fi hal. Salah satunya bersiwak. Disunahkan kita bersiwak di setiap keadaan. Di setiap ihwal keadaan kita sunnah. Hukumnya siwak ini bukan wajib tapi sunnah. Wa yata'akkadu lil wudu'i wa shalah. Dan sangat dianjurkan ketika hendak sholat atau hendak wudu. Jadi sangat dianjurkan sekali kalau kita mau wudu sama mau sholat. Ini bersiwak. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kulli ihramin dan juga wa inda kulli ihramin ketika hendak berihram. Kalau ihram mau sholat berarti mau takbiratul ihram. Jadi mau sholat mau takbiratul ihram itu siwakan dulu. Wa iradati qiraatil Qur'ani dan ketika hendak membaca Al-Qur'an siwak sunnah. Wal hadis membaca hadis mesti Al-Quran aja mau baca kitab hadis, ya kan? Itu juga disunahkan kita bersiwak. Rasanya nggak ada bawa siwak ya dari sini aja ya. Ada bawa siwak. Kantongin siwak jangan sampai lewat. Ini mah kayak begini, ya kan? Kalau jatuh nggak apa-apa. Ini siwak sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Wa inda qiraatil Quran wal hadis wa dzikri. Kita mau ini siwak. Salah satunya qiraatul Quran wal hadis wa dzikir. Ketika mau dzikiran nanti mau ngaji apa namanya? Burda, baca juga ini. Nanti mau ngaji kitab. Waswira dan asnan dan ketika gigi kita udah mulai menguning, gigi mulai menguning. Oh, gigi jarang siwak. Jadi kuning. Nah itu disunahkan juga. Walaupun kita sudah punya sikat gigi, jangan mentang-mentang sudah punya sikat gigi udah nggak usah siwak, tetap sunnahnya ini, ya kan? Ini siwak beda, ya kan? Kalau sikat gigi sama siwak, ini kekhususan siwak, fadilahnya tadi, yang kata Nabi besar Muhammad SAW, melipat gandakan pahala, 70 kali lipat, banyak keutamaan siwak 70. Keutamaan siwak 70. Ya, kita hadis banyak. Ini salah satunya menguatkan gigi. Gigi gak gampang lepot, gak gampang goyang-goyang. Ya. Kan anak-anak muda bergigi palsu subhanallah. Giginya goyang-goyang. Terus siwak ini menerangkan mata. Mata kalau ada orang jelas siwak itu jelas mata untuk apa? Menghilangkan lampu di mata. Terus mencerdaskan otak. Jadi kalau anak-anak yang goblok-goblok itu kan, gosokin aja siwak gini ya kan. Anak yang mau sekolah-sekolah itu, enggak sebelum belajar siwak itu jadi pintar. Nah, karena mencerdaskan otak termasuk. Terus membuat fasih bacaan ngaji. Kadang-kadang anak bacaannya nggak jelas-jelas. Itu fasih. Menghilangkan riak di tenggorokan, riak, membuat tadi itu bersih, ya kan? Gigi kita terus menguatkan gusi bukan lagi giginya juga, gusinya juga lama berdarah. Ada kadang-kadang gusi berdarah, ini salah satunya. Dan yang paling afdal juga salah satunya apa? Membuat husnul khotimah waktu meninggal. Amin. Gampang ngomong la ilaha illallah. Dulu di zaman dulu kita Habib Umar bin Hafid itu, kalau ada orang lagi istihdirah, lagi nazar sakaratul maut, samperin. La ilaha illallah, di situ ngomong la ilaha illallah. Ada yang cepat ngomong, ada yang nggak bisa ngomong susah. Ada siwak, ada siwak. Ada ambil siwaknya sendiri. La ilaha illallah. Subhanallah langsung bisa ngomong. Kurang
fadilahnya siwak. Langsung kata guru kita, subhan. Ini orang jarang pakai siwak. Bahkan akhir ayatnya sekali dikasih sama Pak Umar itu langsung bisa ngomong gimana yang tiap hari yang mau sholat, mau wudhu, ya kan? Nah, ini juga waduhul baik dan mau masuk rumah tadi mau masuk sini sikat. Nah, apa siwak mau masuk? Ya kan? Siwakan sunnah. Masuk rumah siwakan, ya kan? Wal qiyam minan naum. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Wa iradatin naum, mau tidur. Sunnahnya banyak. Mau tidur, mau bangun dari tidur. Wa likulli halin yataghayyaru fihi al-fam. Dan di setiap keadaan di mana mulai berubah bau mulut. Mulut kalau lama-lama enggak sikatan nanya, ya kan? Apalagi makan kebuli makan ini Masya Allah udah jengkol, ya kan? Kalau jengkolnya model-model sekarang nih kan. Nah itu subhanallah langsung. Nah itu disunahkan mulai bau mulut gak enak. Nah, itu sunnah siwak. Tapi ada kemakruhan pakai siwak. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal. Bagi orang yang puasa makruh pakai siwak setelah tergelincir matahari, setelah zuhur. Jadi tergelincir matahari itu kan zuhur. Tapi sebelum zuhur sunnah. Ya kan? Tapi kalau habis zuhur pakai siwak lagi puasa makruh, bukan haram, makruh, enggak bagus. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi walahu wa bis-sha'im atyabu 'indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah dinilai lebih harum semerbak dibanding semerbaknya bau misik kasturi. Jadi walaupun udah habis zuhur kan itu mulai bau-baunya tuh habis zuhur, ya kan? Masih pagi kan balik, masih baru tahu, masih sikatan, masih mati, ya kan? Tapi kalau udah habis zuhur kan udah kena panas segala macam, udah ngomong macam-macam. Nah itu udah mulai. Nah itu jangan dirobiari. Itu baunya ada nilainya di sisi Allah lebih harum dibanding semerbaknya besi tersebut. Jadi makruh kalau kita siwakan habis zuhur, zawal itu tergelincirnya matahari. Wa yahsulu likulli khashinin la usbu'ihi. Dan termasuk bisa atau telah mendapatkan aslus sunnah, aslus sunnah. Jadi dia sudah bisa mendapatkan kesunahannya. Kalau nggak ada siwak ini kayu arak nggak ada, boleh diganti dengan kayu yang namanya kayu kurma, kayu pohon kurma, ya kan? Boleh. Atau kayu-kayu yang khasininnya sedikit, ada berserat kayak gini nih. Tapi jangan kayu bambu. Bambu sini, bongkar gitu. Bambu. Kayu-kayu yang sedikit lembut, ya kan? Nah ini dikuli khashinin atau sesuatunya sedikit kasar. Walaupun ini apa namanya ini ujungnya apa nih? Serupa. Yang agak kasar dikit, ya kan? Yang lembut, ya kan? Nah ini dikuli khashinin. La usbuhi, tapi nggak boleh dengan cuman jarinya, ini nggak boleh. Itu nggak masuk kategori sunnahnya, nggak dapat pahala sunnahnya semua kalau pakai jari, ya kan? Kalau wudhu supaya jari sih enggak, tapi kalau siwak nggak ada, ya kan? Pakai jari. Tapi pakai kayu ini atau apa yang sedikit agak menggantikan kedudukan. Kayu zaitun, kayu pohon zaitun itu bagus juga. Nanti ada kategori martabatnya. Apa namanya siwak? Pertama kayu arak yang agak apa? Yang agak basah, kering agak basah itu yang lebih bagus. Nomor 1. Ya. Wal araku aula, arok ini kayu arak ini kalau siwak. Itu lebih utama. Tsumma nahru, kemudian kayu pohon kurma, tapi jangan lebih gede. Ya. Nah, ada ukuran siwak. Jadi kan sunnah di atas sunnah ya. Kalau mau bikin sunnahnya banyak sunnahnya siwak. Satu makin sunnah siwak itu satu dapat pahala sunnah. Kedua ukurannya siwak itu kalau dari segi panjangnya jangan lebih panjang dari sejengkal. Jangan lebih panjang dari segini. Siwak segini Allah. Ini sini pokoknya ini segini jangan siwak. Nah, ini segini kan nggak lebih panjang dari sejengkal kan? Ya kan? Tuh, kalau panjangnya tidak boleh lebih dari sejengkal. Terus pendeknya nggak boleh lebih dari 4 jari, kurang dari 4 jari nggak boleh. Siwak segini tuh. Jadi
siwak-siwakan. Segini itu nggak dapat kesunahannya, tapi dapat sunahnya siwak. Tapi pendeknya nggak dapat. Pendeknya nggak dapat. Dari segi panjangnya nih, nah kan, lebih dari 4 kan? Nggak lebih dari sedangkan pendeknya nggak boleh lebih dari 4 jarinya. 4 jarinya masing-masing. Jarinya inti ya inti, ya kan? Jarinya inti, ini jarinya ini. Masing-masing jarinya. Nah, terus ketebalannya, gedenya. Kalau siapa pada macam-macam, gede, tidak ada ya kan? Oleh teliti. Allah, enggak. Nah ini sih sebetulnya ini kurang. Kalau apa ketebalan kan nggak ada lagi terkesat, ya kan? Tapi ini dapat kesunahan panjangnya, pendeknya dapat, siwaknya dapat. Terus lembutnya ambil ini dari kayu yang lembut juga, ya kan? Nggak keras, ya. Nggak keras banget. Ketebalannya itu kalau dari jari masing-masing tidak boleh kecil daripada ini. Nah ini kalau kecil dari ini kan sebenarnya ini nggak masuk. Tapi masih dapat pahala sunnah panjangnya, pendeknya, siwaknya dapat. Tapi dari ininya lebih kecil dari ini nggak dapat. Ya kan? Ada berapa tadi sunnahnya? Banyak kan? Terus nggak boleh lebih tebal dari jempolnya. Siwak. Nah minimalnya segini nih. Nah seukuran ininya masing-masing. Kalau ini kan nggak lebih gede dari jempol, nggak lebih kecil dari kelingking. Ya kelingking. Tidak boleh kecil dari kelingking ketebalannya, tidak boleh lebih tebal dari jempolnya. Simak segini deh, udah. Ya kalau segini kan pas mulutnya kan, ya kan? Kalau segini wah, ya kan nggak masuk. Ada simak segini, itu sih simaknya raksasa. Segini aja kegedean lah, mulut kita nggak enak ya saya kan. Nah, sudah segini paling pas itu diukur. Itu ulama mata apa mengukur kategori ketebalannya, dapat pahalanya, dapat pahalanya. Terus penggunaannya siwak. Jadi siwak itu pegangnya begini nih. Nah, kalau mau dapat jarinya lagi sunnahnya. Megang gini boleh, tapi ini sunnah megangnya masih sunnah gitu. Ya. Di bawah jari telingking 3 kanan, bildumna, jangan kiri. Siwak kan nggak boleh kiri. Ya kan? Kanan, makro kiri. Kecuali nggak punya tangan lagi, cuma kiri doang, ya mau nggak mau, ya kan? Kalau nggak ada tangannya kecuali kiri ya apa itu hilang makronya karena darurat. Nih. Makanya gini nih. Terus penggunaannya ke mulut pertama bagian atas kanan. Nih, kanan kan sini, kiri sini kan. Mulut bagian atas kanan, gigi atas kanan, turun ke bawah. Kiri bawah. Terus naik lagi ke kiri atas, terus turun ke kanan bawah. Jadi kayak angka 8 yang dibalik tuh. 8 Indonesia bukan 8 Arab. 8 Arab. Ya kan? 8 Indonesia kan 8-nya begini kan. Ya kan? 8 kan Indonesia 8 begini kan. Tapi dibalik. Penggunaannya pertama itu. Nah, baru setelah itu bagian dalam, bagian atas diselesai. Pertamanya gitu. Tapi nggak usah lidah-lidah disipakin, nggak usah. Lidah-lidah nggak usah disipakin. Nah ini kan lafil lisan, ya kan? Ini lafil lisan nggak usah. Nah, muter kanan kiri, bagian kanan atas bawah, dalam luar, ya kan? Nah itu sunahnya. Ada doanya siwak kalau waktu mati siwak. Allahumma bajid asnani, wa syudda bihi lidati, ya kan? Wa syukka bihi lahati, wa atibni alaihi wa barikni fihi ya arhamar rahimin. Dari hadis Ibnu Sa'id. Doanya mati siwak. Ya Allah kuatkan gigi putihkan gigiku, kuatkan gusiku. Terus bersihkan okula yang dia tenggorokan itu gini-gini. Itu jadi fase, ya kan? Wa atibni alaih, berikan aku pahala atas penggunaan siwak ini. Wa barik diberkahi ya Allah ya arhamar rahimin. Niat sebagaimana niat Nabi memakai siwak. Terus begitu niat sebagaimana niatnya Nabi memakai siwak. Salah-salah kita. Sebenarnya banyak orang dulu, ya kan, sehat, panjang umur, sesuatu jauh dari penyakit, dan juga mengusir virus yang ada di mulut, makanya orang kalau pakai siwak ini, insya Allah sih nggak ada corona, ya kan? Ini kan kalau kena corona nggak ada siwakan mungkin, ya kan? Siwak itu mengusir virus-virus yang ada di mulut hilang, subhanallah. Nah, menghilangkan bau mulut, bau yang nggak enak hilang. Terus mencegah dari rapuhnya gigi. Gigi itu gampang rapuh, kena ulat-ulat itu kan langsung jadi rapuh. Ini kalah lagi dia kena ininya siwak.
Dan siwak ini keistimewaannya ente nggak cuci seminggu aja nggak bau, ya kan? Tapi kalau sikat coba, habis itu nggak dicuci, beda kan? Itu siwak. Terus kesunahan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ribul adi bisa musir musuh. Musuh bisa kabur gara-gara siwak subhanallah. Kalau dulu perang di zaman Nabi nggak pernah kalah. Pas di zaman Sayyidina Umar mengutus pasukan ke negeri Kufah, Islam nggak kalah tapi nggak menang. Sijal bainahuma, antara kafir sama muslim, ada menang ada kalah terus nggak kalah nggak menang. Apa namanya itu? Saya terus perang atau menang kalah. Akhirnya ngirim surat ke gubernur panglima besar Sayyidina Umar waktu itu di Madinah. Ya Sayyidina Umar, kita ini sekarang ini sudah lama kalau kita di daerah perbatasan peperangan ini terus seperti kamu, tapi kita alhamdulillah kagak kalah, tapi kagak menang juga. Langsung akhir Sayyidina Umar, subhanallah, tulis-tulisan bahasa Arab, nasihat Sayyidina Umar. Mustahil orang Islam kalah dalam peperangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin wa innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sudah tertera ketentuan Allah dari para rasul-rasul dulu sebelum kita. Allah sudah tentukan semua. Kata li ibadina al-mursalin wa innahum lahumul mansurun. Mereka itu semua yang bakal dapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya bala tentara kami lah yang pasti bakal memenangkan dan mengalahkan lawannya. Itu ketentuan Allah, nggak mungkin kalah. Ente masih untung kakak kalah, ya kan? Ada kok kakak menang. Berarti ada sesuatu yang ente tinggalkan dari sunnah Nabi. Coba ente koreksi, sunnah apa yang ente berani tinggalkan dari zaman Nabi Muhammad? Jadi ditegur. Coba dikoreksi semua pasukan. Akhirnya dikumpulin sama panglimanya pasukannya. Ini ada surat dari Sayyidina Umar. Apa? Kita ini dekat teguran besar. Kenapa kita pernah nggak menang nggak kalah? Katanya di antara kita mungkin sudah berani meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Tolong mulai sekarang koreksi masing-masing di antara kita sunnah apa yang belum kita lakukan. Ayo satu persatu. Tahu apa? Sudah, kamu ke sholat duha, dua sholat witir, dua sholat tahajud. Coba cari sutra sudah semuanya. Ini kamu. Ini ada anak kecil begini. Bohong. Bohong apa? Itu Ustaz. Bohong tuh orang tuh kenapa? Dia kagak silakan. Katanya panglima besar, becean, yang banyak bicara. Apa hubungannya siwak sama perang? Kata dia. Apa hubungannya siwak sama perang? Akhirnya katanya panglima di sini itu yang kepala pasukannya. Sebentar, kamu nggak perlu recehkan anak kecil. Kalau pendapatnya dia benar, kita harus terima. Wakam minas sawairi la haratul akabiri. Berapa banyak dulu di zaman Nabi anak-anak kecil bikin melirik matanya orang-orang besar karena pintarnya keadaannya. Bisa jadi ini benar omongannya ini. Anak pernah dengar dulu Nabi bersabda, salah satu keistimewaannya siwak itu bisa ngusir musuh. Ente udah siwakan semua? Iya Ustaz, ada lupa. Bukan. Ini gara-gara pakai siwakan ini kali. Udah, boleh besok subuh sebelum berangkat, ya perang, semuanya harus pakai siwak. Saat kamu naik pohon arok kecikin yang banyak, bagi-bagiin. Ya, subuh habis sholat tahajud minta adzan subuh, ada di naik pohon. Oh, bagi berubah. Segini-segini. Bagi berubah. Jadi segini-segini. Akhirnya subhanallah, pas lagi bagi-bagi begitu, baru lagi motek-motek ada dapat segi mau bagi lagi bagi dua. Pasukan musuh lari dari semua. Itu ngejar semua mengepung. Mau digerebek lagi. Ayo kasih siwakan. Ayo naik kuda ngejar. Itu siwak belum sampai, baru digigit. Harus disuki mulut. Jadi sahabat semuanya pada pakai siwaknya di mulut gitu. Musuhnya ngelihat dari jauh. Kenapa maunya saya mau pada makan kayu ya? Pada makan kayu. Itu dibikin sama pasukan dia bilang apa? Jangan-jangan mereka sudah kelaparan, kayu aja dimakan. Apalagi kita kabur langsung kali semuanya. Nah saat itu langsung dikasih kemenangan Allah. Jadi jangan dianggap sepele. Begitu melihat manusia gigit kayu, gigit siwak itu belum dipakai, belum gigit.
begitu lari semuanya, enggak melangkah. Seketika itu langsung kemenangan berpihak kepada Islam. Jadi siwak bisa katanya Nabi talqibul adu. Kalau itu lagi musuh-musuh berantem sama itu gigit aja. Apa lu? Kabur ya. Nah ini salah satunya keistimewaannya siwak. Itu yang maknawi, yang nggak dilihat sama orang, tapi ada memang bisa musuh-musuh. Walaupun ente nggak gigit ente siwak untuk santri, betah. Ada sirnya sih, mengusir musuh-musuh Allah. Nah ini salah satunya. Wa yasulu li kulli khashinillah bi usbuhi wal arab wa auladul manahlu. Wa yustahabu ayastaka biya bisin nudiya bil ma, dan disunahkan, artinya dianggap baik, dianjurkan orang itu bersiwak dengan kayu yang kering yang dibasahi dengan air. Nudiya bil ma, ini kayu kering dibasahi dulu. Makanya Habib Umar kalau basahin, ya kan? Jadi nggak terlalu sakit mulut atau basah. Jadi dianjurkan kalau bersiwak, kalau makanya kalau kayunya lembut itu sudah basah dari sononya. Kayu yang basah ada siwak basah, ya kan? Kalau kering terus dibasahi dengan air. Wa yastaka arbon, dan digosokkan siwak ini di bagian gigi, ya kan? Baik luar maupun dalam, pada seluruhnya secara melebar. Baru ke atas bawah, ya kan, ditahlil di sela-sela, ya kan, mungkin ada sisa-sisa makanannya kan, ditahlil kan keluar. Nah ini salah satunya. Wa ayastaka arbon, makanya kalau beli spa itu ujungnya ini kopek sedikit ujungnya, ya kan? Ujungnya terus itu direndam air panas direndam di kompor air tuh sampai ujungnya sini kena panas. Nah udah panas kan lembut tuh, baru ditutup pakai apa namanya? Ya lembut. Ini nanti keluar seratnya jadi lembut, ya kan? Enak banget sih katanya. Nah ini. Wa ayastaka ardhan melebar illa fil lisan, kecuali pada lidah, enggak usah disimak lidahnya, ya kan? Wa ayyadahina, dan ada lagi kesucian buat umat Islam agar dianjurkan memakai minyak. Nah, minyak rambut itu sunnah juga kadang-kadang, tapi ghibban itu enggak setiap hari. Apa namanya? Kadang-kadang lah. Biasanya minyak itu minyak zaitun bagus. Rambut sunnah itu kalau mau Jumatan tuh minyak rambut buatnya ini kumis, ya kan, bisa tipis, kumis tipis, orang itu bisa tipis, ya buat tebal, ya kan. Nah ini dikasih minyak ini apa? Minyak zaitun minyak kelapa, tapi yang bagus. Sama minyak panas bagus. Maksudnya yang wangi lah, enakan dikit, ya kan. Nah ini jahil itu duhun, apa namanya, bilang minyak. Kalau apa namanya orang Hadramut pakai minyak ini kayu baru wangi di sini, ada kayu baru, kantong ini, dan minyak kayu baru bagus, ini wangi, ini sunnah juga, kan? Pakai ini juga sudah wangi. Nah ini sunnah juga sesekali. Wayak tahila, dan memakai celak mata, apa namanya celak? Sifat mata, celak mata itu dari yang di Saudi, yang dari apa namanya bekasnya Bukit Tursina dulu yang Nabi Musa mau melihat Allah, ya kan, terus gunungnya meletus, ya kan. Nah itu gunungnya meledak itu karena cahaya yang luar biasa, ya kan, diperlihatkan keagungannya Allah, keagungannya, kebesarannya, hebatnya. Itu gunung sampai Nabi Allah Musa pingsan. Itu gunungnya jadi cerah, jadi cepat mata. Jadi itu batunya kalau dipegang gini nggak usah. Mata jadi jernih, mata jadi apa? Menjalani air itu mencerahkan pandangan mata kalau pakai selat mata. Sunnah. Nah, salatan di bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dan ada sunnahnya baca apa? Ya nur ya basir, waktu sama mata. Antara di mata dalam sini 1, 2, sini juga 3 kali itu. Atau witir 1 kali boleh, 3 kali boleh, ya kan? Mau buat banyak kamu subhanallah, ya kan, sedikit aja, bukan di bawahnya mata sini, bukan di ini pas kelopak antara mata sama bulu mata. Nah itu
Nabi itu lahirnya apa? Nabi kita mulida maktunan, makbulan, maktu as-subuh. Jadi Nabi itu lahirnya sudah terhitan, sudah pakai sepat mata, sudah terputus tali pusarnya. Jadi lahirnya sudah pakai sepat mata. Bagus orang pakai sepat mata itu sunnah, itu kan sunnah. Gak mesti orang Arab, orang Jawa dibully. Itu betul. Pakai sepat mata. Menjelaskan akan menerangkan pandangan wayat tahilah. Terata. Wayukus sosariba dan apa? Mencukur kumis. Kumis ini dicukur. Ya kan? Kalau nggak bisa cukur habis ya tipis dah, ya kan? Tipis. Dicukur kumis. Wayukal lima tuhro. Sunnah juga kita memotong kuku. Kuku itu memotong kukunya ada aturannya nanti. Potong kuku. Kalau Habib Abdul Wahab mengajarkan setiap kita potong kuku itu cuma hari Senin, hari Kamis, hari Jumat yang paling afdal. Lainnya nggak dianjurkan, ya kan? Bahkan bisa jadi belang-belang kalau orang cuma sengaja selain dari hari-hari ini kalau nggak, ya kan? Senin, Kamis sama Jumat itu sunnahnya potong kuku. Nah dianjurkan dari kanan ini, jadi di kanan dari atasnya, terus ke sini, terus langsung ke sini, baru ke sini terakhir. Berawal dari jari telunjuk kanan berakhir di jempol kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Abu Abdullah ada. Tapi kalau Imam Ghazali apa? Selang-selang gitu, melangkai satu jari dari sini ke sini, 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 dari sini ke sini. Nah itu juga ada hikmahnya juga, nggak kena penyakit kusta. Kalau yang dia cukup kuku dari sini, dari sini, pokoknya nggak boleh langsung. Ini kan berarti apa? Nggak melangkai ya. Dari sini harus melangkai dulu, dari sini melangkai sini, terus dari sini kita melangkai dulu, ya kan? Ini dulu melangkai ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, ya kan? Pokoknya melangkai terus kan? Ini pertama. Apa namanya, jadi apa nih? Telunjuk, terus jadi apa ini? Jadi manis terus, terus tengah, terus kelingking. Terus ini nanti dari sini juga, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kecuali kalau potong kuku kaki. Nah kalau kaki itu dari kelingking kanan terus berurutan sampai kelingking kiri. Dari kelingking kanan terus sampai kelingking, dari kelingking sampai berakhir ke kelingking. Kalau kaki nggak ada aturannya melangkai semua Habib itu ada semuanya ulama sama. Kelingking kanan ke kelingking kiri. Kalau potong kuku, kalau kaki ya, jangan jempol dulu, habis jempol kakak, masya Allah, ribet deh, ya kan? Memang aturannya gitu tuh, kalau mau dapat pahalanya besar. Nah ini ada beberapa aturan, memotong kuku kesunahan juga. Wayan tifal ibqah dan mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu dicabut. Kalau cabut langsung sehari sakitnya nggak, ya kan? Ya udah diukur nggak apa-apa. Tapi kalau kesunahnya memang dicabut. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah dicukur bulu ketiak. Wa yuzilu sya'ar al-ana, menghilangkan bulu kemaluan. Bulu kemaluan itu sunnah juga kita hilangin, ya kan? Kalau perempuan malah sunnah dicabut. Kalau perempuan, kalau laki-laki dicukur, ya kan? Karena kalau perempuan itu dicukur masih gairahnya lebih habis dibanding dia dicabut. Itu bedanya. Wa yusarri haliyah, menyisir jenggot. Makanya sunnah juga orang itu kemana-mana pakai sisir jenggot sendiri, ya kan? Dicakap ya kan? Yang nggak ada jenggotnya nggak usah suruh sisiran begini. Jadi sisir rambut aja, ya kan? Alis-alis aja disunahin boleh tebal di sisi ini, ya kan jenggot. Nah ini apa? Wa yaqussu syari' wa yusarri haliyah wa yakhdib as-shayba. Nah, apa namanya? Mewarnai rambut yang ubanan, rambut yang beruban itu diwarnai kalau bisa. Tapi warnanya cuma boleh merah sama putih, ya kan? Merah sama putih sunnah, jenggot, rambut itu boleh di, walaupun nggak ada ubannya pakai kan apa namanya? Inna itu orang bilang daun pacar. Ada tuh di Arabi banyak banget ya kan? Kalau mau beli daun pacar tuh banyak di sana. Kalau udah merah. Tapi nggak boleh hitam. Apa di
semir hitam itu nggak boleh, ya kan? Semir hitam kecuali untuk peperangan. Kalau perang ya, orang tua datang rambutnya putih, akhirnya musuh bilang tuh udah kakek kamu tuh dibulunya, ya kan? Tapi kalau dia bilang rambutnya hitam kan, dia anak muda semua kan, wah masih muda nih, berat nih dikalahinnya. Nah itu sunnah pakai hitam kalau waktu perang. Nah, tapi kalau kita ini gara-gara kelihatan uban takut mati, tusuk di depan, itu dosa mah. Takut mati, menunjukkan mau mati, putih semua, ya kan? Jangan, gak usah takut, itu biasa. Uban itu kemuliaan yang diberikan Allah. Uban kemuliaan yang diberikan Allah. Semakin kita ditambah uban, ditambah kemuliaan. Dulu Nabi Adam waktu rambutnya memutih, dulunya kan di surga gak ada rambut putih, ya kan? Terus kan? Begitu dia jadi begini ya. Dia kenapa nih? Rambutnya mulai begini nih. Akhirnya katanya malaikat, rambutnya putih ini gimana katanya dia? Kamu nggak tahu itu loh dunia nggak ada namanya selalu ada perubahan. Kalau di akhirat beda, tambah cakep, kalau di sini tambah mulai tua, itu berarti kau dikasih kemuliaan sama Allah. Oh ya, kalau itu masalah bilang sama Allah suruh putihin aja semuanya. Karena setiap satu rambut satu kemuliaan minta diputihin semuanya. Kalau mau apa ini inventar apa namanya semir, tapi semirnya yang warna merah atau kuning. Ada semir merah itu pakai pacar atau warna merah, daun pacar merah kulit ya, mau daun mawar atau apa, kalau asal bisa jadi semir bisa ya, boleh ya. Wal muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hina, dan disunahkan wanita yang sudah menikah memakai pacar pada kedua kakinya dan kedua tangannya. Kalau perempuan yang sudah menikah, ya kan, itu disunahkan pakai pacar tangannya. Kuku-kukunya ini pacar itu sunnah. Mantennya kan pakai begitu tuh. Sunnah muzawwajah ya, untuk memakai pacar di kedua kakinya dan di kedua tangannya. Kalau laki nggak usah aja begitu. Ya kan? Ini mentang-mentang kalau pacar pakai tato lagi atau kata bapak beres. Jadi ini harus sunnah. Wa yukrahul al-qaza'u, dan dimakruhkan ya mencukur pada sebagian rambut kepala. Jadi kalau cukur tuh rapi, jangan separuh doang. Separuh ada ini orang gila. Jangan masa rambutnya sini doang. Sini bakal sini ada. Ini apa namanya? Model apa yang model begini? Nah itu makruh, bukan haram, cuma makruh. Kan sekarang kan model-model ya kan? Tentang pemain PSSI rumahnya sini. Kalau ada orang rambut tulisannya PSSI. Wow. Enggak ada anjurannya model begitu. Jadi kesunahan dan dimakruhkan mencukur sebagian rambut kepala. Terus wanat kusai, dan makruh mencabut uban. Nah, boleh uban dicabut itu makruh, bukan dosa. Kadang-kadang orang kan kayak tangan dicabut itu bukan uban. Malah tambah dicabut itu tambah aja. Ubanan kan. Nah, ini mencabut uban itu makruh. Wadat pun ya nyabut jenggot. Jenggot cabut. Jangan. Ya kan? Makruh karena sunnah. Jenggot ini sunnah. Ya kan? Tapi kalau bulu hidung nggak apa, ya kan? Bulu hidung panjangan, ya kan? Terus bulu keluar. Itu yang lebih. Nah ini rambut kumis ini nggak boleh lebih dari batasannya nih. Bibir yang merah itu nggak boleh melewatin bibir merah. Kamu nampak kumis tutup di mulut. Sate pak kumis di sini. Mau makan sate sama kumis yang sekarang. Jangan. Ini gigit sama potong. Jadi saya coba di sini. Ya, kalau makan kan nggak kemasukan kumisnya kan. Nah ini subhanallah. Wala kulliya wal masru bina'lil wahidin, dan makruh pakai satu sandal. Jalan sandal cuma satu doang. Jangan makruh. Atau buat intian qadiman, dan mengenakan sandal atau sepatu dalam keadaan berdiri. Kecuali sandal biasa, kalau masih ini terompak, sepatu berdiri, ya kan? Tapi sandal pun kalau kita memakai sandal duduk sunnah. Kalau pakai sepatu jangan berdiri, itu makruh.
Wallahu a'lam. Insyaallah hadirin, nanti pada waktu yang akan datang kita sambung lagi tentang kesunahan bersibak dan penjelasannya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, bisa menjadi ilmu hikmah dan insyaallah kita bisa mengamalkannya. Ala hadiniya wa dunya salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.